Halo Sobat YouTube semua, berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Lentera Belajar akan kembali membahas latihan soal penilaian akhir tahun, kali ini untuk mata pelajaran PPKN, untuk kelas 8, jenjang SMP atau MTS. Pada latihan soal penilaian akhir tahun ini part yang kedua. Bagian yang ke satu sudah ada di playlist Lentera Belajar. Sekarang part 2, yang berikutnya part ketiga. Oke, sebelum masuk ke pembahasan soal, bagi sobat YouTube yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Jika suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share kepada kawan-kawan atau saudara-saudaranya sebanyak mungkin. Jangan lupa ikuti terus channel Lentera Belajar untuk mendapatkan video terbaru dan menarik lainnya. Oke, langsung saja menuju ke pembahasan soal PAT PPKN. Soal nomor 11. Samidi merupakan salah satu dari sekian banyaknya rakyat Indonesia yang mengalami berbagai macam penderitaan yang ditimbulkan oleh Belanda. Kekejaman bangsa Belanda tidak hanya mengakibatkan pemerasan tenaga, melainkan juga kekayaan. Selain itu, peraturan pemerintahan Belanda yang mewajibkan atau memaksa rakyat menangani sebagian dari sawah dan atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah, serta hasilnya kemudian diserahkan kepada pemerintah Belanda. Hal ini sangat merugikan bagi keluarga Samidi dan seluruh bangsa Indonesia. Dari cerita Samidi tersebut, peraturan yang digunakan pemerintah Belanda adalah A. Pembangunan, B. Transmigrasi, C. Kerja paksa, D. Tanam paksa. Jawaban yang benar adalah yang D. Tanam paksa. Pada soal terdapat clue memaksa rakyat menanami sebagian dari sawah dan atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan pemerintah, yang artinya adalah perintah untuk menanam tanaman secara paksa. Jadi sudah jelas jawabannya adalah yang D. Soal nomor 12. Perhatikan tabel di bawah ini. Tabel tokoh perjuangan bangsa Indonesia. Nomor 1, Sultan Ageng Tirtayasa. Nomor 2, Robert Walter Monginsidi. Nomor 3, Tuanku Imam Bonjol. Nomor 4, Sultan Hasanuddin. Nomor 5, R.T. Tirtokusumo. Dari tabel di atas yang termasuk tokoh-tokoh perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan bangsa Belanda sebelum tahun 1908 ditunjukkan pada nomor A 123, B 134, C 234, D 345. Jawaban yang benar adalah yang B, nomor 1, 3, dan 4. Nomor 2 dan nomor 5 tidak termasuk dalam tokoh perjuangan sebelum tahun 1908 karena memulai perjuangan di era setelah 1908-an. Robert Walter Monginsidi saja lahir pada 14 Februari 1925. Sedangkan R.T. Tirtokusumo adalah ketua Budi Utomo setelah Dr. Sutomo, di mana Budi Utomo adalah organisasi pada tahun 1908. Jadi sudah jelas jawabannya yang benar adalah yang B. Soal nomor 13. Organisasi Budi Utomo merupakan sebuah organisasi pemuda pertama di Indonesia. Organisasi ini mempunyai pengurus yang tetap, ada anggota, tujuan, dan program kerja.
Dari pernyataan tersebut, organisasi Budi Utomo mempunyai sifat A. Nasional berbentuk tradisional, B. Tradisional berbentuk modern, C. Modern berbentuk nasional, D. Nasional berbentuk modern. Jawaban yang benar adalah yang D. Nasional berbentuk modern. Cakupan dari organisasi Budi Utomo yaitu skala nasional demi membangkitkan semangat juang seluruh bangsa Indonesia dan didirikan oleh para pemuda berpendidikan tinggi yang menjadikan organisasi ini bersifat modern. Jadi sudah jelas jawabannya adalah yang D. Soal nomor 14. Budi Utomo didirikan oleh dokter lulusan Stovia atau Sekolah Kedokteran Jawa yang menyadari bagaimana terbelakang dan tertindasnya rakyat akibat penjajahan Belanda. Beliau menggagas tentang perlunya mendirikan organisasi yang bertujuan untuk memajukan pendidikan dan meninggikan martabat manusia. Pendorong sekaligus sebagai penggagas lahirnya Budi Utomo adalah A. Mr. Van Deventer, B. Edward Dawes Dekker, C. Dr. Wahidin Sudirohusodo, D. R. Satiman Wiryo Sanjoyo. Jawaban yang benar adalah yang C. Dr. Wahidin Sudirohusodo. Karena nasib bangsa Indonesia tertindas oleh penjajah, menurut Dr. Wahidin Sudirohusodo, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan yaitu rakyat harus cerdas. Oleh karena itu, menggagas berdirinya Budi Utomo. Soal nomor 15. Sebagai organisasi, Budi Utomo harus memperlihatkan keinginan bangsa Indonesia untuk bangkit menjadi bangsa terhormat dan dapat berdiri sejajar dengan bangsa lain. Hal ini berkaitan dengan program dari Budi Utomo yaitu A. Perbaikan pendidikan dan pengajaran, B. Melaksanakan gerakan yang bersifat politik, C. Kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, D. Memiliki derajat yang sama dengan bangsa-bangsa lain. Jawaban yang benar adalah yang D. Memiliki derajat yang sama dengan bangsa-bangsa lain. Karena Budi Utomo memiliki tujuan mengembangkan kehormatan bangsa, cara memiliki derajat yang sama dengan bangsa-bangsa lain di mata dunia. Oleh karena itu, Budi Utomo sangat didukung oleh seluruh bangsa Indonesia. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 16. Besar pengaruhnya pergerakan Budi Utomo dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia sehingga pada tanggal 20 Mei 1948 ditetapkan sebagai hari lahirnya Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Pernyataan tentang penetapan Hari Kebangkitan Nasional ditetapkan oleh A. Dr. Wahidin, B. Budi Utomo, C. Insinyur Soekarno, D. R.T. Tirto Kusumo. Jawaban yang benar adalah yang C. Insinyur Soekarno. Penetapan hari besar tidak sembarangan orang bisa melakukan. Penetapan Hari Kebangkitan Nasional ditetapkan oleh Presiden Indonesia pada waktu itu, yaitu Insinyur Soekarno. Karena Presiden punya hak prerogatif untuk membuat keputusan. Jadi, jawaban soal nomor 16 adalah yang C. Soal nomor 17. Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama, yaitu hak untuk ikut serta dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara.
Berarti warga negara diharuskan supaya bisa turut serta dalam usaha mempertahankan negara dari gangguan ancaman, baik itu dari luar maupun dari dalam negeri. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penjelasan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal A 29 ayat 2, B 30 ayat 1, C 31 ayat 1, D 32 ayat 2. Jawaban yang benar adalah yang B, pasal 30 ayat 1. Isi pasal 30 ayat 1 adalah tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sedangkan pada opsi A berisi tentang negara menjamin kemerdekaan beragama. Nah, yang opsi C ini berisi tentang hak mendapat pendidikan. Dan yang terakhir opsi D berisi menghormati dan memelihara bahasa daerah. Jadi sudah pasti jawabannya adalah yang B. Soal nomor 18. Kebangkitan Nasional adalah sesi pergerakan perjuangan bangsa Indonesia yang mulai menyadari kondisi dan potensi sebagai suatu bangsa. Kebangkitan Nasional Indonesia dipelopori dengan lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908. Ciri dari kebangkitan nasional adalah A. Perjuangan untuk kepentingan daerah, B. Perjuangan untuk kepentingan nasional, C. Mewujudkan negara yang memiliki identitas, D. Menuju titik puncak perjuangan rakyat Indonesia. Jawaban yang benar adalah yang B. Perjuangan untuk kepentingan nasional. Budi Utomo terbentuk dari berbagai wilayah Indonesia untuk memperjuangkan bangsa, bukan lagi untuk daerah. Sedangkan bangsa itu bersifat nasional ya. Jadi ciri khas kebangkitan nasional yaitu perjuangan untuk nasional yang merupakan perjuangan untuk negara Indonesia. Jadi sudah jelas jawabannya adalah yang B. Soal nomor 19. Tahap pembinaan persatuan yang merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia adalah pada saat A. Proklamasi kemerdekaan, B. Kebangkitan nasional, C. Sumpah Pemuda, D. Budi Utomo. Jawaban yang benar adalah yang A. Proklamasi kemerdekaan. Kebangkitan nasional merupakan momentum untuk membangkitkan jiwa juang rakyat Indonesia yang kemudian dijembatani oleh Budi Utomo untuk bersatu menyerukan sumpah sakral semangat juang kepada seluruh rakyat Indonesia yang bernama Sumpah Pemuda. Nah, kemudian menuju kemerdekaan dengan proklamasi kemerdekaan sebagai perjuangan bangsa Indonesia. Jadi jawabannya sudah pasti yang A. Soal nomor 20. Perhatikan pernyataan tabel di bawah ini ya. Ada tabel faktor-faktor yang terdapat pada diri pemuda. Nomor 1, mencintai produk dalam negeri. Nomor 2, penggunaan bahasa Indonesia semakin membaik. Nomor 3, masih maraknya tingkat kekerasan di kalangan remaja. Nomor 4, adanya kecenderungan sikap ketidakjujuran yang makin membudaya. 5, berkembangnya rasa tidak hormat kepada orang tua, guru, dan pemimpin. Berdasarkan tabel di atas, yang merupakan kemunduran jiwa dan semangat kebangsaan pada diri pemuda, menurut laporan dari Kemenpora RI ditunjukkan pada nomor A123, B134, C234, D345. Jawaban yang benar adalah
Yang D. Nomor 3, 4, 5. Kemunduran jiwa dan semangat kebangsaan pada diri pemuda adalah hal yang tidak terpuji dan tidak baik untuk dilakukan. Dari pernyataan di tabel yang mengandung unsur kebaikan hanya di angka 1 dan 2. Kalau isi dari laporan Kemenpora RI terkait kemunduran jiwa dan semangat kebangsaan ada 10 kriteria, di mana nomor 4 dan 5 termasuk dalam 10 kriteria tersebut. Jadi sudah jelas jawabannya adalah yang D.